Assalamualaikum. Ibu, waalaikumsalam Bu. Kalian lagi ngapain di sini? Kami sedang membicarakan tentang malam Lailatul Qadar ya. Iya, malam Malam Lailatul Qadar. Iya. Iya. Sekarang kan memang sudah masuk bulan Ramadan ya. Iya Bu. Tapi sebelumnya kalian sudah membahas apa tentang malam Lailatul Qadar? Tentang kenapa sih bulan Ramadan itu sangat spesial? Kita belum tahu tentang kenapa itu bisa jadi sangat spesial buat umat muslim lah. Oke ya, baik anak-anak, sebenarnya keistimewaan bulan Ramadan itu banyak ya. Yang membuat bulan Ramadan itu istimewa itu banyak. Cuma salah satu yang ada di dalamnya adalah karena di dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Kalian sempat tahu atau sempat dengar apa itu malam Lailatul Qadar? Ilyas tahu nggak Ilyas? Belum Nggak tahu. ya, Belum tahu juga. Oke. Nah, kalau kita tarik dari artinya ya, Lailatul itu artinya malam. Sedangkan Qadar itu artinya Kemuliaan. betul sekali, betul ya. Jadi kalau digabung Lailatul Qadar artinya apa? Malam dengan penuh kemuliaan Bu. Betul, keren juga tuh ya. Ya, baik. Sedikit Ibu ingin menjelaskan ya tentang malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang istimewa di bulan Ramadan. Kenapa? Nah, keistimewaannya ini sebenarnya telah Allah jelaskan dalam Quran surat ke-97. Ada 5 ayat. Ada yang tahu nggak surat ke-97 di dalam Al-Quran? Kayak Sama seperti kita kan sedang membahas Lailatul Qadar. Berarti kira-kira ada nama surat apa di situ? Al-Qadar. Al-Qadar ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu menjelaskan tentang keutamaan dari Lailatul Qadar. Nah, hafal nggak? Oke, yuk. Kalau hafal bareng-bareng Ibu ya. Baik Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, kita bahas ya Nak ya, bahwasanya keutamaannya memang ada pada surat ini gitu, dijelaskan seperti itu. Yang pertama, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ternyata memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah ya, nah di bulan Ramadan makanya bulan Ramadan itu menjadi perlombaan bagi orang-orang untuk membaca Al-Quran. Pantas saja ya semua teman-teman kita maupun guru-guru menyuruh kita untuk baca Al-Quran ya. Nah, memang kita harus punya target ya. Di bulan Ramadan itu jangan sampai sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan itu istimewa. Pahala itu dilipat gandakan. Kalau kita mau membaca banyak dari Al-Quran, maka akan banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan. Kalau bisa nih kalian harus punya target. Apa targetnya? Minimal 1 hari 1 juz. Setuju sih. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Yes, bisa Insya Allah nggak? nih ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Iya, kita harus punya target. Nah, kalau tidak punya target, nanti kita rugi ya. Padahal bulan ini istimewa, pahalanya banyak, tapi kita nggak dapat pahala apa-apa. Yang kita dapatkan haus dan lapar saja. Gitu Nak ya. Nah itu yang pertama. Ya Nak ya, bahwasanya keutamaan Lailatul Qadar itu yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dalam artian malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Wah, 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita tahun kan ya sekitar 83 tahun 4 bulan.
Wah, Gitu ya. banyak banget ya. Nah, maksudnya apa? Orang yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar itu akan lebih baik ibadahnya dibandingkan dengan seseorang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Tuh, gimana coba? Beruntung banget kan? Iya Bu, benar Bu. Nah, makanya jangan sampai melewatkan untuk malam Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, nak. Malaikat dari langit itu akan turun ke bumi. Dengan apa? Dengan membawa keberkahan. Keberkahan ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau beribadah ketika malam Lailatul Qadar itu datang. Walah, berarti seluruh umat manusia atau umat muslim saja untuk mendapatkan kemuliaan itu. Nah, untuk malam Lailatul Qadar itu hanya diperuntukkan untuk siapa, nak? Kita agamanya apa? Oh, Islam. Untuk umat Islam yang mencari ya, yang mau mencari malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, keutamaannya adalah bahwasanya Allah itu akan menurunkan keberkahan. Selain keberkahan itu kedamaian, ketentraman pada malam itu hingga terbitnya fajar. Oh. Nah, jadi pada malam itu akan terasa damai, tenang, tentram bagi orang-orang yang mau beribadah. Sampai-sampai setan pun gak berani mengganggu orang yang beribadah pada malam itu. Lah, kenapa? Bukannya setan itu sering mengganggu ya? Kalau nggak salah. Betul. Nah, itulah istimewanya. Ya. Ketika ada orang yang ingin beribadah di malam Lailatul Qadar, ketika itu pula Allah jaga dia dari gangguan setan. Oh, jadi berarti kita selama di bulan Ramadan kita selalu sholat taraweh ya. Nah, iya, ibadahnya harus ditingkatkan. Gimana ya? Nah, kemudian anak-anak, bagaimana cara kita untuk meraih malam Lailatul Qadar? Yang pertama, memang kita harus menegakkan sholat. Nah, fardu dan juga sunnah, qiyamul lailnya dilaksanakan. Sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, hajat dan yang lain sebagainya kita harus lakukan. Gitu ya, untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kita harus banyak berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Ya, mohon ampunan dengan sepenuh hati agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, karena kan tadi keutamaan dari malam Lailatul Qadar memang salah satunya adalah Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, ya. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk bersedekah. Oh, sedekah juga ya. Betul, itu adalah beberapa amalan yang kita wajib lakukan ya kalau kita mau mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian, kalian tahu nggak malam Lailatul Qadar itu kan adanya di bulan Ramadan. Kira-kira itu ada di tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Nggak tahu. Oh enggak, oke, baik. Anak-anak, hadis Bukhari Muslim mengatakan kepada kita semua bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir malam Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Malam ganjil. Tuh, berarti malam berapa kalau malam ganjil? Di 10 hari terakhir. Ganjil itu kalau nggak salah 29. Terus berarti dari tanggal 21 ya, Nak ya? Oh iya, 21, 23, 20, 6, 25, 27, 29. Memang ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada tanggal 27 malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Tapi hadis itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gitu. Jadi belum pasti. Makanya memang menjadi rahasia. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi rahasia? Kapan datangnya? Nah, karena untuk Allah tuh pengen melihat siapa sih orang-orang Muslim yang memang benar-benar ibadah di bulan Ramadan. Nah, kalau Allah melihat, oh iya ternyata si fulan melakukan ibadah yang benar gitu ya di bulan Ramadan, mengharap ridho Allah semata, maka bisa jadi fulan lah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Benar juga ya. Nah, jadi memang malam Lailatul Qadar ini menjadi perlombaan. Nah, ayo gitu, ayo segera kita berlomba, perbanyak ibadah gitu ya.
Kemudian jangan sampai melakukan maksiat. Nah itu. Nah maka kalau memang kita sungguh-sungguh untuk melakukan peribadahan, ya, untuk tujuannya hanya meraih ridha dari Allah, maka bisa jadi kita juga nanti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah jadi seperti itu, ya. Nah so jangan sampai lewat untuk malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya kita nggak tahu, tapi kita harus mengejar, ya, mencari, ya. Nah, kalau umpama kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya adalah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ya. Jadi iman kita itu serasa masya Allah gitu ya, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi tenang, damai, kemudian merasakan nikmatnya hidup dengan keimanan. Nah itu, masya Allah luar biasa. Dan kalau kita mendapatkan hal yang seperti itu sudah otomatis akan merubah perilaku kita yang tadinya mungkin sebelumnya kurang baik menjadi baik. Yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi. Ternyata spesial juga ya di bulan Ramadan ini. Seistimewa itu ya. Apalagi kalau udah 10 malam terakhir. Nah, itikaf jangan lupa ya. Itikaf. Nah, itikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Gitu Kayak nyepi ya? Kayak apa? Kayak nyepi. Oh nyepi, kalau nyepi tempatnya di mana? Oh di rumah kalau nggak salah. Begitu ya. Nah, maksudnya apa? Berdiam diri di masjid ini adalah ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita berusaha datang ke masjid untuk melakukan banyak aktivitas, diantaranya zikir, banyak membaca Al-Quran, gitu ya, sholat malam, gitu ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan di sana. Contoh saling berbagi dan yang lain sebagainya. Saya kira sama. Aduh. Beda ya. Oke, jadi begitu anak-anak. Nah tadi ya, ayo kita semua kejar malam Lailatul Qadar agar kita mendapatkan keberkahannya. Betul. Oke, sudah paham ya? Ya udah saya paham Bu. Oke, udah kalau gitu Ibu pamit dulu ya. Oh ya. Makasih semuanya, semangat puasanya jangan bolong-bolong ya. Oke. Tentu, Bu. Masih banyak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.